Kenapa hidup lu ribet dan susah? Karena lu mikir hidup itu susah, makanya lu nyari yang susah-susah. Kalau hidup lu pengen enak, lu cari yang gampang dan enak, pasti ketemu. Orang sukses bukan orang yang lebih pintar atau orang yang lebih banyak bekerja. Ulangi. Orang sukses bukanlah orang yang lebih pintar dari yang lain atau yang lebih bekerja keras dari yang lain. Orang sukses hanyalah orang yang dapat berpikir berbeda dari yang lain. Oke? Jelas ya? Jadi orang yang sukses itu, nih sehubungan dengan wanita lah. Orang yang sukses dengan wanita itu bukan yang lebih bekerja keras atau lebih pintar dari yang lain. Tidak, karena kamu bisa lihat yang lebih pintar banyak, tapi apakah dia bisa dapat banyak wanita? Enggak, ada yang bodoh-bodoh juga dapat. Oke. Ada juga yang bekerja keras mengejar wanita, enggak juga, ada yang santai-santai dapat. Jadi itu bukan soal bekerja keras atau lebih pintar. Tapi faktor utamanya adalah orang yang dapat berpikir berbeda. Seseorang yang dapat berpikir berbeda, itu yang membedakan mereka. Bukan soal kerja keras atau kepintaran. Berpikir berbeda. Seperti jika saya katakan bahwa untuk jadi kaya adalah tidak dengan bekerja keras, melainkan dengan kerja santai. Nah, akan banyak yang skeptis jika saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena kamu dan banyak orang itu terprogram, atau dengan kata lain sudah diajarkan, dan pengajaran itu melekat sekali dengan dirimu dan dengan kenyataan yang kamu alami, akan bahwa kalau ingin kaya atau sukses kamu harus kerja keras. Itu sudah diprogram dari kecil oleh orang tua kamu, sekolah kamu, masyarakat, bahkan agama, bahwa kerja keras itu sangat dibutuhkan untuk membuat kamu sukses dan jadi kaya. Sedangkan saya berkata, untuk jadi sukses dan kaya kamu kerja santai. Nah, namun demikian ada juga yang setuju dengan statement saya ini. Kenapa? Karena satu, mereka sudah mengalami. Dua, level atau tingkat pemikiran mereka, mereka dapat berpikir di luar kotak atau thinking outside the box, atau berpikir di luar program yang sudah diajarkan kepada mereka. Mereka cukup open-minded atau terbuka pikirannya untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal pada mereka pada saat itu. Namun apa salahnya untuk menyingkirkan dulu skeptis kamu dan coba untuk memahami hal-hal baru yang mungkin tidak masuk akal, namun baru akan masuk akal jika kamu terima dan praktekkan dan lihat hasilnya. Kamu tetap bisa skeptis, namun sementara menerima informasi, singkirkan dulu penilaian kamu, singkirkan dulu skeptis kamu agar kamu dapat benar-benar mengerti terlebih dahulu. Jangan langsung menghakimi, ini tidak akan berhasil, ini terlalu aneh, ini tidak masuk akal. Karena jika kamu seperti itu, kamu close-minded atau tertutup pikirannya. Sedangkan orang yang bisa maju adalah dia open-minded. Namun open-minded bukan berarti semua yang dibilang orang dia percaya. Tidak, dia open-minded dan menerima informasi baru. Namun pada saat dia mencoba informasi baru ini, dia skeptis dan mempertanyakan informasi baru ini. Dia tidak main terima-terima aja juga. Namun penilaian atau skeptisnya nanti belakangan. Terima dulu informasinya. Seperti itu. Nah, jika kamu berpikir bahwa untuk sukses kamu harus bekerja keras, pada saat program itu sudah ada di kepala kamu akan mencari fakta. Dan hanya mencari fakta yang mendukung program itu. Makanya kamu ketemu faktanya. Oke, jika kamu bilang kamu harus bekerja keras mengejar wanita untuk mendapatkannya, ada nggak faktanya di luar sana? Ada. Dan kamu hanya akan mencari fakta itu. Pada saat ada yang bilang kebalikannya, kalau mau dapat wanita kamu nggak mesti bekerja keras,
ada kebalikannya dari program yang kamu miliki, kamu akan menolak mentah-mentah. Karena kamu nggak bisa nemuin faktanya. Kenapa nggak bisa nemuin faktanya? Karena memang kamu hanya mencari fakta yang sesuai dengan program kamu. Nah, kenyataannya, semua yang kamu lihat ada kebalikannya. Semua program yang kamu miliki, yang kamu percayai di kepala kamu, itu ada kebalikannya. Contohnya, hemat pangkal kaya. Ada nggak orang yang boros tapi kaya? Ada. Untuk mendapatkan wanita harus bekerja keras. Ada nggak kebalikannya? Untuk mendapatkan wanita, dia santai-santai aja. Ada. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ada kebalikannya. Tergantung mana yang kamu percayai. Dan yang kamu percaya itu akan jadi kenyataan. Jadi jika kamu percaya bahwa kamu bisa dikejar wanita, kamu pasti dikejar wanita. Tapi harus percaya dulu. Kenapa? Karena kepala kamu harus diprogram dulu. Kalau programnya program lama, kamu nggak percaya dengan program baru, kamu tidak akan bisa melihat buktinya. Karena bukti baru muncul pada saat kamu sudah percaya. Kenapa? Pada saat sudah percaya, kamu mengganti program lama dengan program baru, maka kamu dapat melihat kenyataan yang ada dan fakta baru muncul pada saat program itu masuk ke dalam kepala kamu. Seperti itu. Oke. Sekarang dulu, pada saat saya berikan contoh, pada saat saya masih punya program, kalau mau jadi kaya harus kerja keras, saya tidak bisa melihat sedikit pun fakta orang yang santai-santai dapat jadi kaya. Nggak bisa. Yang saya lihat sekeliling saya adalah semua orang bekerja keras, mati-matian, udah bisa jadi kaya. Namun begitu saya ganti programnya, saya berpikir pasti ada kebalikannya. Dan saya percaya bahwa santai-santai bisa kaya. Akhirnya saya mulai menemukan bukti-bukti dan fakta-fakta. Walaupun agak lambat, tapi lama-lama makin banyak. Dan tanpa saya sadari bahwa selama ini saya bekerja di kantor, si bos, bos dari perusahaan itu adalah orang yang santai-santai, tapi lebih kaya dari karyawannya. Pertanyaan, siapa yang lebih kaya, karyawan apa bos? Tentu saja si bos. Siapa yang lebih banyak kerja, karyawan apa bos? Nah, seperti itu. Tapi saya tidak dapat melihat itu sebelum saya percayai dulu, gitu. Nah, bahkan ada satu hal yang saya ingin kamu lakukan ya. Halnya seperti ini, buat eksperimen. Pikirkan tentang mobil mewah. Kamu mungkin jarang lihat mobil mewah ya, tapi pikirkan tentang mobil mewah. Satu aja. Let's say Alphard atau Ferrari atau Jaguar. Pikirin aja terus. Ferrari, Jaguar, Alphard, Ferrari, Jaguar. Lama-kelamaan kamu keluar rumah, entah gimana, pasti kamu bisa lihat ada Ferrari lewat, ada Alphard lewat. Sepertinya yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. Oke? Nah mungkin ini nggak langsung datang cepat, tapi itu akan segera muncul. Nah sebetulnya bukan berarti selama kamu nggak mikirin mobil mewah itu nggak ada. Ada di sekeliling kamu, cuma kamu nggak sadar. Kamu fokusnya ke hal lain, gitu. Oke, jadi fokus itu penting. Dan fokus itu menandakan apa yang kamu fokuskan. Jadi kalau kamu fokus dan mempercayai sebuah program di mana kamu dapat dikejar wanita, dan kamu tidak harus bekerja keras untuk mendapatkan wanita, itu akan menjadi kenyataan. Itu semua yang kamu pikirkan dan kamu percaya akan jadi kenyataan. Oke. Satu hal yang paling penting di sini adalah satu pertanyaan yang saya ingin ajukan sama kamu. Pertanyaannya adalah, percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Ya, saya ulangi. Percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Nah, itu penting. Itu satu pertanyaan yang paling penting. Satu pertanyaan yang dapat merubah seluruh hidup kamu. Ya. Banyak orang meremehkan hal-hal seperti ini. Nah, kebanyakan orang mereka akan bilang terjadi dulu baru percaya. Saya ulangi pertanyaannya. Lihat dulu baru percaya atau percaya dulu
baru lihat. Nah, kebanyakan orang dia akan berpikir bahwa lihat dulu baru percaya. Saya mau lihat dulu buktinya baru saya percaya gitu. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Karena kebanyakan orang mau lihat dulu baru percaya. Kalau misalnya dia orangnya nggak pede atau minder, dia pengen lihat dulu ada cewek suka sama dia, baru dia pede, baru dia minder gitu ya. Kalau kamu ingin perubahan besar, kamu ingin lihat dulu mungkin nggak buat kamu. Kalau kamu udah coba berbagai macam hal nggak berhasil, berarti ya udah nggak mungkin gitu. Jadi kamu mau lihat dulu baru percaya. Nah, kenyataannya di sini adalah kamu harus percaya dulu. Ya. Pada saat kamu percaya, baru terjadi, baru kamu bisa lihat. Nah, mungkin aneh, tapi ini paling penting. Ya, jadi kamu harus percaya dulu, baru terjadi. Nah, contohnya, misalnya kalau kamu ingin, nah seperti saya kasih pengalaman saya. Dulu pada saat saya bikin seminar dan lain-lain, saya selalu bilang seperti ini, kamu harus gila-gilaan ngejar cewek, kalau enggak kamu nggak akan dapet cewek. Ya, kamu harus gunakan teknik ABCD bla 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 untuk ngejar cewek. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak mungkin akan dapet cewek, gitulah istilahnya. Atau dapat cewek seperti ini, atau kamu miskin mau dapet cewek kaya dan lain-lain. Pokoknya nggak mungkin kamu bisa dapat cewek kalau kamu nggak melakukan ABCD, melakukan bla bla bla. Terus ada lagi pemikiran seperti ini. Kamu ingin sukses, ingin berhasil dapat wanita, ingin kaya, bla bla bla. Kamu harus kerja keras. Kerja keras baru bisa sukses ya. Jadi dengan kata lain, kerja keras baru sukses. Nggak mungkin kamu malas-malesan terus sukses. Oke. Ada lagi yang bilang seperti ini. Hemat pangkal kaya. Kamu harus berhemat supaya jadi kaya. Kamu nggak usah boros terus jadi kaya ya. Nah, itu kan masuk akal semua tuh. Ya, masuk akal semua. Kan harus kerja keras, harus hemat, harus kejar wanita, harus sukses. Tapi dalam hati saya pengen coba sesuatu yang baru, sesuatu yang gila, sesuatu yang gak masuk akal. Apa? Saya yang dikejar wanita, saya gak ngapa-ngapain, gak mesti deketin dia, gak mesti approach, gak mesti kenalan, gak mesti minta nomor handphone. Saya mau hanya kerja secuil aja, melakukan hal secuil, tiba-tiba wanita ngantri ngejar saya. Saya maunya seperti itu. Ya, nah pada saat saya ngomong seperti ini, orang-orang akan bilang saya sombong atau bullshit atau mustahil atau ya macam-macam lah. Mereka kan menuduh saya gila atau apalah. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa saya pengen melakukan hal secuil, hasilnya besar. Saya mau boros tapi kaya. Saya mau males tapi sukses. Ya. Saya rada gila orangnya. Saya maunya dikejar wanita, saya nggak ngapa-ngapain atau cuma lakukan secuil. Saya mau boros-boros tapi kaya. Saya nggak mau kerja keras, saya mau males-malesan nih. Tapi berhasil melebihi orang yang kerja keras. Nah, kalau kamu pakai lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa lihat bahwa hal itu mungkin. Oke? Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa melihat hal itu mungkin. Kamu nggak akan bisa melihat peluang atau cara atau jalan menuju ke sana. Nggak akan bisa lihat. Kenapa? Karena kamu dibutakan sama pikiran kamu sendiri. Kamu bilang mustahil, kamu nggak akan nemuin jalan. Otak kamu nggak akan ngasih ide sama sekali. Karena kamu udah bilang nggak bisa. Stop idenya. Otak kamu yang jenius itu berhenti bekerja. Ya. Tapi kalau kamu melakukan hal gila yang saya bilang ini, yaitu percaya dulu, kamu baru bisa lihat. Nah, kalau kamu percaya, ada jalan, caranya, untuk malas-malesan. Tapi hasilnya besar. Untuk santai-santai.
atau melakukan hal secuil, wanita banyak mengejar kamu, memberikan servis terbaik dan lain-lain. Dan kamu bisa boros seboros-borosnya, tapi uang ada terus. Kamu percaya hal itu, walaupun kenyataan di luar sana nggak mendukung kamu. Kamu percaya aja gitu. Pasti ada jalan, pasti nanti datang, pasti ada jalan. Tenang aja. Nanti ada ide, nanti ada orang yang ngasih tahu caranya, nanti akan ada buku yang membahas itu. Pokoknya percaya aja dulu, walaupun kenyataan bilang no, itu nggak mungkin, dan teman-teman semua orang bilang nggak mungkin. Percaya aja, pasti bisa, pasti ada. Mungkin bukan sekarang, tapi besok. Ya, yang terjadi adalah kamu akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan, melihat peluang-peluang, melihat dan bertemu orang-orang yang sudah melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Ya, tiba-tiba kamu jadi pintar, dapat ide, kamu praktekkan idenya, ya walaupun gak semua berhasil, tapi kamu akan dibawa ke satu jalan yang malah bisa mendukung apa yang kamu inginkan. Jadi, kamu harus percaya dulu sesuatu, walaupun gila, percaya dalam jangka waktu yang cukup lama, 3 bulan atau bahkan setahun, percaya aja dulu. Nanti setelah percaya, kamu bisa lihat jalannya. Ya. Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu akan punya limitasi atau batas. Tapi kalau kamu percaya dulu, percaya hal-hal gila yang mustahil, nanti kamu akan lihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang ada, walaupun kenyataan bilang enggak. Ya. Jadi penting nih, percaya dulu baru lihat, bukan lihat dulu baru percaya. Kamu akan mempertahankan dengan berbagai macam alasan apa yang kamu percayai. Itu kenyataannya. Sekarang kalau kamu percaya bahwa cari uang itu susah misalnya, atau dapat cewek itu susah, itu yang kamu percayai. Apapun yang terjadi sama kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu itu. Gitu ya. Misalnya kamu bilang dapat cewek itu susah, tiba-tiba ada cewek cantik, cakep, tiba-tiba ada cewek yang jatuh cinta sama kamu gampang. Yang kamu bilang apa? Bukannya kamu bilang, oh iya ternyata emang bikin cewek jatuh cinta itu emang gampang. Kamu nggak ngomong kayak gitu. Yang kamu ngomong adalah, wah, perasaan gue yang gue percayai cewek itu jatuh cinta susah, ini jatuh cinta gampang. Berarti dia cewek murahan. Atau jangan-jangan dia ada maunya, atau jangan-jangan dia mau jualan, atau jangan-jangan dia matre. Jadi kamu akan bikin berbagai macam alasan untuk menyalahi apa yang kamu lihat dan mempertahankan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Jadi seperti maaf kata nih ya, seperti mempertahankan agama gitu. Ya, agama juga kepercayaan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, walaupun agama sepertinya tidak benar, kamu akan mempertahankan agama kamu karena itu yang kamu percayai gitu. Kamu akan bilang semua yang terjadi yang menentang agama kamu misalnya, apa yang kamu percayai itu adalah sebagai cobaan atau tantangan untuk menguji iman kamu. Oke, jadi itu bukan cuma soal agama aja, semua kepercayaan seperti itu. Kalau kamu punya satu kepercayaan, kamu bilang cari duit itu susah misalnya, cewek itu jatuh cinta sama kamu susah. Apapun yang terjadi, walaupun kamu sepertinya salah, tapi kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu sehingga ya kamu akan mempercayai hal itu terus. Jadi daripada kamu mempertahankan kepercayaan yang membatasi kamu, kenapa kamu nggak percaya sesuatu yang kamu anggap gila, tapi justru membantu kamu untuk lebih berkembang dan merubah kenyataan kamu jadi lebih baik. Tapi merubah kenyataan kamu dan menerima, merubah kepercayaan kamu, apa yang kamu percaya, yang lebih gila, gitu. Ada resikonya. Resikonya, kamu akan dibilang gila. Oke? Kamu akan dibilang gila. Karena gak semua orang bisa segila kamu, bisa seimajinatif kamu, bisa mikir setinggi kamu. Makanya, orang yang bisa berpikir gila, biasanya berhasil. Dan orang yang berhasil itu sedikit. Sedikit. Yang gagal, banyak. Bedanya apa? Pikiran.
berawal dari pikiran. Dari pikiran, ya. Orang yang bisa berpikir out of the box dan berpikir gila, itu yang berhasil, itu yang akan nikmatin semua yang diinginkan orang yang gagal. Walaupun resikonya mereka dibilang gila. Walaupun resikonya mereka harus melawan kenyataan yang dimana kenyataannya bilang nggak bisa. Mereka hajar terus, bisa, percaya, terus terjadi. Ya, banyak hal-hal yang membatasi kamu di luar sana. Ya, contohnya kalau kamu pengen bikin cewek tergila-gila, kamu harus kejar dia. Kan capek. Karena kamu gak mau capek, kamu mau santai. Ya, buang dulu pikiran itu. Kamu harus pikir, gue santai, ceweknya full service. Dan datang jalannya. Terus ada lagi, inilah contoh-contoh ekstrim. Kalau mau kaya harus kuliah. Saya kuliah berhenti karena saya males. Dan sekarang saya lihat teman-teman saya yang kuliah dapat kerjaan. Saya bukan sombong ya, tapi duitnya lebih banyak dari yang S1, S2, dan waktu saya lebih banyak. Saya bisa tidur-tiduran tiap hari, bisa santai-santai, sedangkan mereka masih struggle. Ya, jadi saya percaya bahwa orang sukses itu nggak mesti kuliah, kecuali kalau mau jadi dokter sama pengacara harus kuliah. Tapi kalau mau jadi orang kaya nggak mesti kuliah. Seperti itu. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itulah. Kalau ingin mempertahankan cinta wanita harus kerja keras. Kalau kehilangan teman, kamu nggak akan dapat teman. Kalau kamu boros, kamu gak akan kaya. Jadi banyak hal-hal bullshit yang sebenarnya gak seru, gak fun. Nah, kalau kamu ingin fun, seru, nikmatin hidup, kamu ingin melakukan hal-hal gila tanpa stres, kamu harus merubah pikiran kamu. Seperti tadi lagi saya bilang, percaya dulu baru lihat, bukan lihat dulu baru percaya. Oke? Jadi jelas sekali di sini saya jelaskan bahwa hal yang pertama untuk merubah kenyataan kamu adalah cara berpikir. Ya, bukan action kamu, bukan penampilan kamu, bukan teknik kamu, bukan gaya kamu, bukan kamu anak orang kaya apa enggak, bukan kamu ganteng. No, cara berpikir dulu. Semua bermulai dari sini. Nanti buahnya, entah action kamu, entah apa, itu buahnya. Tapi semua mulai dari pikiran kamu. Believe, apa yang kamu percayain, itu. Zaman dulu, orang bilang manusia gak bisa terbang. Dan yang gak bisa terbang itu cuma burung. Dan burung kamu gak bisa terbang. Ya. Tapi ada 2 orang bilang manusia bisa terbang. Itu the Wright brothers. Mereka diketawain. Tapi mereka eksperimen. Bikin bisa terbang. Yang tadinya mustahil jadi kenyataan. Bermula dari percaya dulu.